Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu dimudahkan dalam urusannya. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan alur cerita film The Legend of Heroes. Sebelumnya, Guojing dan Huang Rong menyusup ke kediaman Raja Zhao untuk mencuri obat penawar buat Pendeta Wang. Huang Rong memanfaatkan kepala pelayan istana untuk mengambil bahan obat tersebut. Di sana juga Huang Rong mengetahui jika saat ini Raja Hongli memiliki rencana mencuri kitab perang yang ditulis oleh Yu Fei. Tanpa diduga, identitas asli Guojing diketahui oleh pelayan Biksu Liang. Pelayan itu lalu mengurung Guojing di dalam gudang obat, yang di sana juga tempat Biksu Liang memelihara ular pitonnya. Mendapatkan serangan sang ular, Guojing pun menggigit piton tersebut dan meminum darahnya. Akibat meminum darah ular seketika tenaga dalam Guojing meningkat pesat. Dia mampu mengalahkan para bandit dengan mudah. Biksu Liang yang sangat marah kepada Guojing berencana membunuh dan meminum darahnya. Tapi akibat meminum darah ular sebelumnya, Guojing mampu mengimbangi kungfu Biksu Liang dan dia berhasil kabur. Guojing lalu bersembunyi di kediaman Shiro, dan di saat yang sama Yang Tiesin juga datang ke tempat tersebut. Ketika Shiro membuka pintu, dia dikagetkan dengan kemunculan Yang Tiesin. Awalnya Shiro tidak mengenali jika pria di depannya itu adalah suaminya. Ketika Shiro akan menutup pintu kembali, tiba-tiba Yang Tiesin memaksa masuk. Dia melihat tombak yang dipakainya dulu. Yang Tiesin lalu menghampiri sebuah alat bajak yang telah rusak, sambil mengatakan ucapan terakhirnya 18 tahun yang lalu. Hal itu membuat Shiro mulai berpikir jika lelaki itu adalah suaminya. Shiro kemudian melihat lengan Yang Tiesin dan menemukan bekas luka yang sama persis milik suaminya. Seketika Shiro pun sadar jika pria itu adalah suaminya yang telah menghilang selama 18 tahun. Suasana pun seketika menjadi larut dalam tangis kebahagiaan. Guojing yang bersembunyi tidak kuasa menahan haru. Tiba-tiba Yang Kang datang ke kediaman ibunya. Shiro lalu berusaha untuk menyembunyikan Yang Tiesin di dalam lemari. Dari luar Yang Kang mendengar jika ibunya sedang berbicara dengan seseorang. Yang Kang pun menerobos masuk. Dia tahu jika saat ini ibunya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Yang Kang kemudian mengambil tombak dan melemparkannya ke arah lemari mengenai Yang Tiesin. Ketika Yang Kang akan membunuh pria itu, Guojing datang menghalangi. Shiro berusaha mencegah Yang Kang. Dia mengatakan jika lelaki itu adalah ayah kandungnya. Tapi meskipun Shiro sudah menunjukkan banyak bukti, Yang Kang tidak ingin mengakui jika Yang Tiesin adalah ayahnya. Dia hanya mengakui Wayan Hongli sebagai ayah, dan Yang Kang pun berniat untuk membunuh Yang Tiesin. Melihat putranya yang sangat keras kepala, Shiro pun membenturkan kepalanya hingga berdarah. Semua yang ada di sana pun terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Shiro. Yang Tiesin lalu menggendong istrinya itu lalu membawa pergi dari sana. Yang Kang mencoba menghentikan mereka, tapi Yang Tiesin memperlihatkan jurus tombak yang hanya diwariskan kepada keluarga Yang, sehingga Yang Kang pun tidak bisa melawan. Sementara itu Huang Rong masih berusaha lari dari kejaran Lingzi dan kawan-kawan. Dan dia akhirnya kembali bertemu dengan Guojing. Mereka berdua pun lalu memasuki sebuah sumur kering untuk bersembunyi dari kejaran musuh. Yang ternyata di dalam sumur itu terdapat sebuah ruang rahasia yang kemungkinan juga digunakan oleh seseorang untuk bersembunyi. Ketika Guojing melihat tengkorak manusia, tiba-tiba Mei Chofeng datang menyerangnya. Dari suara Guojing, Mei Chofeng mengenali jika orang itu adalah murid 6 pendekar Jiangnan dan dia pun lalu hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba Huang Rong berteriak. Dia tahu jika Mei Chofeng dulunya adalah murid Pulau Persik, tapi karena sebuah kesalahan, dia pun dihukum dan diusir ayahnya dari Pulau Persik. Kepada Mei Chofeng, Huang Rong mengaku jika dia adalah putri penguasa Pulau Persik, guru Mei Chofeng. Huang Rong berjanji akan membujuk ayahnya agar memaafkan Mei Chofeng dan menerimanya kembali sebagai murid. Tapi sebelum itu, Mei Chofeng harus membantu mereka berdua keluar dari kediaman Zhao. Ketika mereka bertiga keluar dari sumur, tiba-tiba Biksu Liang menyerang. Tapi dengan bantuan Mei Chofeng, biksu tersebut bisa diatasi dengan mudah. Kemudian Ouyangke dan pelayannya juga datang.
Tapi lagi-lagi Mei Chofeng bisa mengalahkan mereka semua. Namun masalah belum selesai, karena Lingzi dan yang lainnya pun juga tiba di tempat tersebut. Mereka semua lalu bekerja sama untuk menghadapi Mei Chofeng. Di tempat lain ketika Yang Tiesin bersama Nianxi dan Shiro akan meninggalkan kediaman Zhao, mereka dihadang oleh prajurit Jin yang dipimpin oleh Yang Kang. Yang Kang tanpa basa-basi memerintahkan prajurit membunuh Yang Tiesin. Di sana juga hadir Raja Hongli. Ketika Yang Tiesin bertarung melawan ratusan prajurit, Pendeta Ma tiba-tiba datang membantu. Mengetahui jika Yang Tiesin masih hidup, dia bertekad membantu mereka kabur dari kediaman Zhao. Raja Hongli yang melihat kedatangan Pendeta Ma sadar jika kekuatan prajurit tidak sanggup melawan mereka. Dia pun lalu menyuruh Yang Kang meminta bantuan Lingzi dan yang lainnya. Sementara itu saat ini Guo Jing dan yang lain masih bertarung. Mei Chofeng mulai kewalahan menghadapi serangan musuh. Untung saja Yang Kang datang menghentikan pertarungan. Dia meminta Lingzi dan yang lainnya membantu menghadapi Yang Tiesin dan Pendeta Ma. Ketika pelayan kediaman Zhao telah pergi, tiba-tiba 6 pendekar Jiangnan datang dan langsung menyerang Mei Chofeng. Guo Jing berusaha menahan ke-6 gurunya itu, karena biar bagaimanapun Mei Chofeng telah membantunya. Mendengar penjelasan Guo Jing, gurunya pun mengerti. Kali ini mereka akan membiarkan Mei Chofeng pergi, sebagai balas budi karena telah menyelamatkan nyawa Guo Jing. Huang Rong membawa Mei Chofeng ke sebuah gubuk untuk mengobati lukanya. Di sana Mei Chofeng berkata kepada Huang Rong jika dia sangat ingin kembali ke Pulau Persik. Walaupun nantinya dia akan dihukum, Mei Chofeng pun ikhlas asal dia bisa bertemu kembali dengan gurunya. Mei Chofeng juga menceritakan awal mula kenapa dia bisa berada di kediaman Zhao. Di mana ketika dia bertarung dengan 7 pendekar Jiangnan 18 tahun yang lalu, Mei Chofeng kalah yang menyebabkan kedua matanya buta. Untuk menghindari kejaran 7 pendekar Jiangnan, Mei Chofeng pun lalu bersembunyi di kediaman Zhao sebagai pelayan. Suatu malam ketika dia sedang berlatih kungfu, tanpa diduga diketahui oleh Yang Kang. Yang Kang kemudian menunjukkan sebuah tempat rahasia kepada Mei Chofeng untuk berlatih agar tidak diketahui oleh siapapun. Dan sebagai balasannya, Mei Chofeng pun mengajarkan beberapa jurus kepada Yang Kang. Pendeta Ma membawa Guo Jing dan yang lainnya kabur dari kediaman Zhao. Tapi setibanya di tengah hutan, Raja Hongli dan pasukannya berhasil mengejar. Pendeta Ma dan Nianxi pun bertarung melawan para prajurit tersebut. Yang Kang yang melihat keberadaan Yang Tiesin segera melompat hendak membunuh ayahnya itu. Namun untung saja pendekar Qiu Chuji datang membantu. Pendekar Qiu Chuji sangat marah melihat Yang Kang tidak mengakui ayah kandungnya. Ketika pendeta Qiu Chuji bertarung melawan biksu Tibet, Yang Kang dengan curang menusukkan jarum beracun ke tangan gurunya itu. Alhasil seketika pendeta Qiu Chuji pun menjadi lemah. Dia segera menyalurkan tenaga dalam untuk mengeluarkan racun. Saat ini keadaan Yang Tiesin dan yang lain semakin terdesak. Mereka semua telah dikepung oleh tentara Jin. Raja Hongli dan Yang Kang berusaha membujuk Shiro kembali ke kediaman Zhao. Tapi tentu saja Shiro menolak karena sekarang dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Yang Tiesin. Hal itu membuat Raja Hongli sangat marah. Dia lalu memerintahkan semua prajurit membunuh mereka semua. Yang Tiesin tidak mau jika orang yang tidak bersalah menjadi korban karena dirinya. Di hadapan Raja Hongli, Yang Tiesin pun menusukkan tombak ke tubuhnya sendiri. Melihat suaminya terkapar bersimbah darah, Shiro pun sangat sedih. Dia mengambil sebilah pisau lalu melakukan bunuh diri di hadapan semua orang. Guo Jing dan 6 pendekar Jiangnan akhirnya tiba di tempat tersebut dan terkejut melihat Yang Tiesin sudah bersimpah darah. Sebelum meninggal, Yang Tiesin lalu menyampaikan wasiat terakhirnya, di mana dia ingin menjodohkan Nianxi dan Guo Jing dan berharap agar mereka berdua menikah. Lalu setelah itu sepasang suami istri itu pun meninggal.
Raja Hongli yang melihat kejadian mengharukan itu menarik semua prajurit mundur. Sementara Yang Kang mendekati mayat ibunya sambil bersujud. Dia membisikkan kepada Nianzi agar menahannya. Nianzi pun segera mengambil pedang dan menahan Yang Kang. Dia meminta Biksu Liang menyerahkan obat penawar racun pendeta Qiu Chuji. Biksu Liang pun mau tidak mau menyerahkan penawar racun tersebut. Karena belum ada yang menjadi pemenang di kedua belah pihak, Pendeta Ma menantang Biksu Liang dan yang lain membuat janji untuk bertarung kembali. Zheng Ke menyarankan jika mereka akan kembali bertemu 6 bulan ke depan, tepat di saat festival pertengahan musim gugur. Malam harinya, Guo Jing dan yang lain melakukan upacara penghormatan untuk Yang Tiesin dan Shiro. Tidak lama kemudian Yang Kang dalam keadaan lusuh juga datang. Dia ingin menyalakan dupa untuk almarhum ibunya. Pendeta Qiu Chuji tidak mengizinkan Yang Kang masuk dan mengusirnya pergi, tapi Yang Kang tidak menghiraukan perkataan gurunya tersebut. Ketika Pendeta Qiu Chuji akan membunuh muridnya itu, tanpa diduga Guo Jing menahan pedang pendeta tersebut. Karena sejahat apapun Yang Kang, dia adalah putra satu-satunya Yang Tiesin dan Shiro. Guo Jing juga yakin jika suatu saat Yang Kang pasti akan bertobat. Setelah memberikan penghormatan untuk ibunya, Yang Kang pun pergi. Dia lalu melamun seorang diri di tengah hujan salju. Tidak lama kemudian Nianzi datang membawa payung. Kedatangannya menemui Yang Kang untuk mewakili orang tua angkatnya. Walaupun Yang Kang telah banyak berbuat salah, namun pasti ibunya berharap jika putranya itu tetap bisa melanjutkan hidup lebih baik. Keesokan harinya, Guo Jing dipanggil oleh gurunya. Tujuan mereka memanggil Guo Jing adalah untuk membahas wasiat Yang Tiesin sebelum meninggal. Mereka berencana akan segera menikahkan Guo Jing dan Nianzi. Tapi Guo Jing berkata jika dia tidak bisa melakukan wasiat Yang Tiesin, karena biar bagaimanapun juga, Guo Jing dan Nianzi tidak saling mencintai. Apalagi saat ini Guo Jing juga sudah memiliki seorang wanita yang dia suka. Gurunya pun penasaran siapa wanita yang telah membuat murid mereka itu jatuh cinta. Guo Jing pun menjawab jika wanita itu adalah Huang Rong, yang seketika membuat yang lain kaget. Apalagi ayah Huang Rong adalah ketua Pulau Persik si Sesat Timur, yang dikenal membunuh banyak orang. Oleh sebab itu, gurunya pun melarang Guo Jing bertemu Huang Rong dan memintanya untuk menjauhi wanita tersebut. Tapi Guo Jing menolak permintaan gurunya itu. Dia sudah terlanjur menyukai Huang Rong, dan dia juga harus memutuskan sendiri siapa wanita yang berhak mendampingi hidupnya. Hal itu tentu membuat semua gurunya marah dan menuduh jika Guo Jing murid tak berbakti. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara Huang Rong memanggil Guo Jing. Guo Jing pun segera keluar menemui wanita tersebut yang juga disusul oleh gurunya. Zheng Ke memarahi Huang Rong dengan sebutan wanita siluman, tapi Huang Rong mengejek balik. Huang Rong juga memarahi guru Guo Jing yang lain karena telah berani menghina ayahnya. Lalu wanita itu pun mengajak Guo Jing ikut dengannya ke sebuah tempat. Tapi Guo Jing bingung dan merasa serba salah, karena gurunya melarangnya ikut bersama Huang Rong. Tanpa banyak bicara lagi, Huang Rong pun menarik Guo Jing ke atas kuda dan membawanya pergi dari sana. Mereka berdua berhenti di sebuah sungai. Di sana Guo Jing menyampaikan perasaannya terhadap Huang Rong, dan sejak saat itu, Guo Jing dan Huang Rong resmi menjadi sepasang kekasih. Guo Jing lalu membawa Huang Rong kembali menemui gurunya untuk meminta restu. Tapi setibanya di sana, ternyata gurunya sudah pergi. Di mana saat ini 6 pendekar Jiangnan beserta pendeta Tao Gunung Zhongnan sedang berkumpul di sebuah tempat. Sebelumnya pendeta Qiu Chuji dan pendekar Jiangnan membuat taruhan, di mana ketika usia Guo Jing dan Yang Kang genap 18 tahun, mereka berdua akan melakukan pertandingan duel kungfu. Kejadian itu berawal 18 tahun yang lalu. Kala itu setelah membunuh Guo Xiaotian, pasukan Jin menggantung kepala Guo Xiaotian. Pendeta Qiu mendatangi kamp militer tentara Jin dan mengambil kepala sahabatnya itu. Dia lalu pergi menuju kuil Fahua, karena menurut kabar, istri Guo Xiaotian disembunyikan oleh Du Tiandi di sana. Setibanya di kuil, pendeta Qiu meminta Biksu Jimo menyerahkan Li Pin.
Tapi sang biksu menganggap jika pendeta Q memfitnah mereka, karena bagaimana mungkin ada wanita di kuil Buddha. 7 pendekar Jiangnan juga berada di sana untuk membantu biksu Jimo. Mereka lalu menyerang pendeta Q karena dianggap telah berbuat seenaknya. Kedua belah pihak akhirnya sama-sama terluka akibat pertarungan. Kemudian Du Tiandi pun keluar sambil membawa istri Guo Xiaotian. Biksu Jimo dan 7 pendekar Jiangnan pun kaget. Ternyata apa yang dikatakan oleh pendeta Q benar. Du Tiandi lalu membawa Li Pin meninggalkan kuil. Biksu Jimo yang mencoba menahannya pun tewas dibunuh. Untuk menebus kesalahan mereka, 7 pendekar Jiangnan akhirnya membantu pendeta Q. Lalu mereka pun membuat keputusan jika 7 pendekar Jiangnan mencari istri Guo Xiaotian, sedangkan pendeta Q akan mencari istri Yang Tiesin. Kedua wanita itu saat ini sama-sama lagi hamil. Setelah bayi mereka lahir, masing-masing dari mereka akan mengajari anak itu ilmu bela diri. Nanti ketika usianya genap 18 tahun, mereka berdua akan diadu untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Tapi sekarang pendeta Q mengaku kalah taruhan dari 7 pendekar Jiangnan. Dia merasa jika dia telah gagal mendidik Yang Kang. Di tempat lain, Yang Kang sedang berjalan lunglai di sebuah pasar. Beberapa pelayan kediaman Zhao melihatnya lalu mengajaknya kembali ke istana. Tapi Yang Kang menolak dan mengusir pelayan-pelayan tersebut. Tanpa sengaja dia lalu bertemu Nianxi. Nianxi lalu mengajak Yang Kang ke rumahnya dan memasakkan makanan buat Yang Kang. Dia juga menyerahkan mata tombak Yang Tiesin kepadanya. Yang Kang lalu menanyakan perihal rencana perjodohan Nianxi dan Guojing. Nianxi pun mengatakan jika perjodohan itu tidak mungkin terjadi, karena mereka berdua tidak saling cinta. Guojing juga telah mempunyai orang yang dia suka. Apalagi sebelumnya Nianxi sudah terlebih dahulu dijodohkan dengan seorang pria lewat pertandingan kungfu. Pria itu tak lain adalah Yang Kang. Seburuk apapun masa lalu Yang Kang, Nianxi tidak peduli sama sekali. Setelah kematian Yang Tiesin, saat ini dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Nianxi meminta agar Yang Kang tidak meninggalkannya juga. Singkat cerita, malam itu mereka menjadi sepasang kekasih. Yang Kang berjanji setelah urusannya selesai, dia akan menikahi Nianxi dan tidak akan pernah mengecewakannya. Guojing dan Huang Rong sedang bermain di tengah hutan. Tanpa sengaja bola mereka mengenai seorang pria. Pria itu adalah Hong Qigong, yang juga dikenal dengan pengemis utara.